Di episode sebelumnya terjadi peristiwa mengerikan di Banyuwangi tahun 98 yang menimpa keluarga Hasan. Hasan dihabisi dengan cara kejam, begitu pula dengan istrinya. Dia dihabisi dan dibungkus karung sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya kemanakah kedua anak Hasan? Di sisi lain, Wulan dan Esa yang tengah mencoba mencari tahu siapa pelaku kiriman teluh keluarga mereka dengan mendatangi Banyuwangi harus mengalami kendala karena satu-satunya sumber yaitu Gatot malah dihabisi oleh dukun itu. So, gimana akhir penyelesaian dari rentetan teluh ini? Langsung saja kita masuk ke episode terakhir Teluh Darah, Hutang Darah. Di awal film diperlihatkan kembali kejadian di Banyuwangi tahun 98. Ternyata istri Hasan masih hidup, padahal pada malam itu dia sudah ditusuk beberapa kali dan dibuang ke sungai. Ya, dia nyangkut di bebatuan dengan karung yang masih menyelimutinya. Dengan keadaan bengep dan pincang, dia balik ke rumah. Ternyata namanya adalah Munik. Setibanya di rumah, Munik langsung manggil-manggil anak dan suaminya. Tapi sejenak dia ingat kejadian malam itu bahwa suaminya sudah mati dihabisi oleh Gatot dan kawan-kawan. Munik yang sangat syok langsung jatuh pingsan. Sesaat kemudian datanglah Mbah Tin. Kalau kalian lupa, dia adalah nenek-nenek yang pada waktu itu ngasih ramuan ke anaknya Hasan pas sakit. Mbah Tin pun merasa sangat prihatin atas kondisi Munik. Dia gak tahu apa yang terjadi pada Munik. Munik masih belum sadar, namun dia ngigo nyebut nama suami dan anak-anaknya. Harun pun turut menjenguknya. Dia bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Hasan. Hasan yang tiba-tiba mati mengenaskan, bahkan kemarin Harun ikut menguburkannya. Sekarang malah Munik yang seperti ini. Dia takut Munik bakal nyusul suaminya. Tapi Mbah Tin bilang cukup satu orang saja yang meninggoy. Lalu beberapa hari kemudian setelah mereka lapor ke pihak berwajib namun gak ada hasil, Harun hilang kesabaran dan ngajak Munik buat turun tangan menghabisi orang-orang itu. Dan Munik pun setuju. Bener, Siro bener. Pateni biain. Tapi Mbah Tin justru sebaliknya. Daripada usaha mereka sia-sia, lebih baik belajar dulu. Karena menghabisi banyak orang itu tidak semudah membuat mie instan. Maksud belajar di sini bukan belajar matematika ataupun belajar bahasa Inggris, melainkan belajar ilmu hitam. Seminggu kemudian ternyata Harun dan Munik mendatangi Dulmatin ke Pasuruan. Mereka berdua memaksanya untuk memberitahu siapa yang telah menyuruhnya melakukan hal keji itu. Namun Dulmatin masih tutup mulut. Hingga kesabaran Munik habis dan dia memberi sedikit pemanasan ke Dulmatin dengan memotong jarinya. Barulah Dulmatin mengatakan Ahmad Kusumawijaya alias Pak Ahmad. Karena mereka berdua sudah dikepung polisi dari luar, tanpa basa-basi Harun langsung mendaratkan balok itu di kepala Dulmatin dan dilanjutkan oleh Munik hingga Dulmatin innalillah. Lalu mereka berdua menyerahkan diri ke polisi. Beralih ke Wulan. Setelah Wisnu berhasil ditenangkan, Wulan dan Esa tanya ke Pak Arna sekarang apa yang bisa mereka lakukan. Sedangkan Pak Gatot malah meninggoy. Esa tanya ke Pak Arna apa bisa Pak Arna meraga Sukma lagi untuk mengetahui lokasi pasti si dukun. Tapi Pak Arna bilang itu bahaya karena nyawa Wisnu bisa jadi taruhannya. Wulan malah keinget dengan perusahaan PT AKW milik ayahnya itu. Siapa tahu di sana mereka bisa dapat info. Belum selesai mereka ngomong, Wisnu tiba-tiba teriak kenceng kayak habis kecopetan. Langsung mereka gerudukan masuk ke kamar dan ngelihat hewan lagi di tubuh Wisnu. Ini kenapa nih, Pak? Tanpa basa-basi, Pak Arna mengeluarkan lagi hewan itu yang ternyata kelabang. Dengan penuh amarah, Pak Arna membakar kelabangnya dan si dukun itu merasa mual seketika. Untung saja ya guys, Wisnu ini masih dilindungi oleh Pak Arna. Pasuruan 2018. Setelah menjalani masa tahanan selama 20 tahun karena pembunuhan Dulmatin, Munik akhirnya bebas. Dia pun segera bergegas pulang ke kampung halamannya. Di rumah, dia sudah ditunggu oleh Mbah Tin. Munik langsung bersujud dan dia sudah siap untuk belajar. Mbah Tin sebenarnya menyayangkan kenapa nggak dari dulu Munik mendengarkan perkataannya. Tapi ya sudah, yang penting sekarang hutang darah dibales darah. Siap ya. Utang gede, bayar gede.
Setelah 2 tahun belajar, tepatnya di tahun 2020, ada seorang ABG yang mendatangi Mbah Tin untuk menggugurkan kandungannya karena dia malu hamidun di luar nikah dan supaya bisa tetap bekerja. Namanya adalah Ginuk. Ginuk pun dijadikan sasaran empuk oleh Mbah Tin sebagai kelinci percobaan ilmu santetnya Munik. Sebenarnya Munik kasihan sama Ginuk. Kenapa harus dia yang jadi percobaan? Ya karena Ginuk itu anak yatim piatu plus anak perantauan. Jadi kalau dia mati pun gak bakal ada yang nyariin. Lalu saudara-saudara dengan menggunakan ari-ari si Ginuk, Munik menjajal ilmu santetnya. Pada malam itu Ginuk tengah rebahan santuy di kamar, sedangkan Mbah Tin menyanyikan tembang Durma di ruang tamu. Lalu Munik pun masuk kamar untuk melakukan ritual. Munik langsung menyantet Ginuk dengan memasang foto Ginuk di boneka santet itu. Dan tanpa menunggu lama, Ginuk pun mulai kejang-kejang hingga muntah darah. Dan akhirnya Ginuk menghembuskan nafas terakhir. Munik sangat puas dengan ilmu santet yang dia miliki sekarang. Dia tidak sabar untuk membalaskan dendamnya. Pasuruan 2020. Kini Harun menyusul Munik bebas dari tahanan. Munik langsung menghampiri Harun dan mereka berdua bersuka cita. Setibanya di Banyuwangi, Munik dan Harun sudah siap melakukan pembalasan. Mereka berdua menggali kuburan Hasan dan menemukan tengkorak kepala Hasan yang masih utuh. Munik langsung menyayat tangannya sendiri dan menjadikan tengkorak kepala Hasan sebagai wadah darah yang mengalir untuk kemudian Harun minum, supaya Harun bisa memiliki ilmu santet seperti Munik. Kembali ke Esa dan Wulan di hotel, mereka berdua nyariin Mang Asep yang dari tadi nggak kelihatan. Udah ditelepon berkali-kali tapi nggak diangkat. Akhirnya Esa keluar nyariin. Pas di parkiran, tiba-tiba Pak Asep. Esa dipukul oleh Mang Asep dari belakang. Ternyata saudara-saudara, orang yang selama ini Wulan percaya malah menjadi duri di dalam daging. Sungguh terlalu. Dan sialnya, Wulan nyusulin Esa ke sana. Saat Wulan nemuin Esa yang sudah tergeletak, justru Mang Asep menjabaknya dari belakang dan langsung menjedotkan kepala Wulan ke mobil 3 kali hingga Wulan pun ikut tumbang. Kenapa Mang Asep bisa sejahat itu? Padahal selama ini Wulan baik banget sama dia. Sebenarnya ada masalah apa mereka sama Mang Asep? Ternyata 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, Mang Asep yang udah lama kerja sama Pak Ahmad berniat meminjam duit ke Pak Ahmad sebesar 50 jeti sebagai mas kawin untuk wanita pujaan Mang Asep, yaitu Surti. Karena Surti minta uang mas kawin segitu, Pak Ahmad keberatan dong segitu banyaknya. Ia pun menolak dengan halus. Tapi justru Mang Asep malah bilang kalau pasti Pak Ahmad punya duit, orang kemarin baru beliin motor buat Wisnu. Langsung Pak Ahmad emosi dan maki-maki Mang Asep. Lah lu siapa? Keluarga bukan kok iri sama anak saya? Mendengar perkataan itu, Mang Asep mulai timbul dendam ke keluarga Pak Ahmad. Mang Asep semakin hancur ketika Surti beneran ninggalin dia karena gagal ngasih mahar 50 jeti. Hari-hari Mang Asep menjalani hidup sebagai jomblo ngenes. Dia semakin berumur tapi belum ada sarang buat burungnya. Hingga akhirnya Munik berhasil mendapatkan alamat Pak Ahmad. Dia berpura-pura sebagai tukang jamu gendong yang sedikit bahenol. Dan ya, Mang Asep kelepek-kelepek ngelihat Munik. Munik pun rela digenjot Mang Asep setiap malam. Moto hidup Munik cuma satu, Anda puas, saya lemas. Maksudnya Anda puas, dendam saya terbalas. Munik pun memelet Mang Asep dengan ngasih ke dia teh anget yang udah dicampur sari-sari pembalut Munik alias darah haid serabi jepit. Seger pisan tehnya gelis, kata Mang Asep. Hingga sekian lama menjalin hubungan dan rutin silaturahmi kelamin, Munik akhirnya menceritakan kejadian di masa lalu dan menyampaikan hajatnya, yaitu minta ke Mang Asep untuk membantunya balas dendam ke keluarga Ahmad. Mang Asep yang sudah sangat teresep sama Munik ditambah dendam ke Pak Ahmad langsung mengiyakan tawaran Munik. Kita selesaikan sekarang. Banyuwangi 2022. Setelah pingsan, Wulan akhirnya terbangun di rumah dukun itu, begitu juga dengan Esa. Namun mereka berdua dalam keadaan terikat. Mang Asep yang membawa mereka berdua ke sana. Kini Wulan dan Esa bertatap muka langsung dengan orang yang selama ini mengacaukan hidup keluarga mereka. Kamu siapa? Mau apa sama kita? Saya yang bikin keluarga kalian hancur.
Wulan dan Esa masih bingung. Sebenarnya ada hubungan apa Mang Asep dengan si dukun itu alias Munik? Munik lantas menceritakan semuanya. Setelah Mang Asep menyetujui permintaan Munik untuk membantunya, Mang Asep membawa Harun ke rumah Pak Ahmad karena kebetulan saat itu keluarga Pak Ahmad tengah mencari tukang kebun. Harun menyuruh Mang Asep untuk bertindak keras ke dia supaya meyakinkan keluarga Pak Ahmad. Dan biang kerok dibalik hilangnya barang-barang di rumah Pak Ahmad, ya si Asep. Munik menceritakan semuanya dengan sangat apik. Diperlihatkan kembali cuplikan kematian satu persatu dari mereka. Pak Bondan, Pak Ahmad, Bu Astuti, Pak Ridho, Dulmatin, dan tentu saja Gatot. Ternyata malam itu Asep turut serta menghabisi Gatot. Munik puas. Esa dan Wulan kini merasakan betapa sakitnya kehilangan orang yang mereka sayang. Tapi belum cukup cerita Munik. Ada hal yang sangat membuat Wulan dan Esa terpukul, bahwa ternyata mereka berdua adalah kakak adik kandung. Iya, Esa dan Wulan adalah anaknya Hasan dan Munik yang pada waktu itu hilang entah kemana. Malam itu sebenarnya Wulan dan Esa hendak dihabisi oleh Dulmatin, tapi untungnya Pak Bondan dan Pak Ahmad datang mencegahnya. Dengan belagak manis Pak Ahmad merayu Wulan. Begitu pula dengan Pak Bondan bersikap lembut ke Esa. Akhirnya Wulan ikut sama Pak Ahmad dan Esa ikut sama Pak Bondan. Setibanya di rumah, Bu Astuti yang gak tahu apa-apa sedikit terkejut ngelihat suaminya tiba-tiba bawa bocil. Pak Ahmad bilang kalau Wulan itu anak karyawannya yang sekarang yatim piatu. Bu Astuti pun menerima Wulan dengan penuh kasih sayang. Setelah Wulan dan Esa ngelihat foto itu, mereka benar-benar percaya karena anak kecil di foto itu memang sangat mirip dengan foto masa kecil mereka di rumah masing-masing. Wulan dan Esa sangat terpukul. Ternyata selama ini mereka berdua kakak adik, padahal udah silaturahmi kelamin. Wulan nangis sejadi-jadinya, keinget apa yang telah mereka berdua perbuat. Munik menenangkan Wulan dan bilang kalau yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang yang harus Wulan lakukan adalah memutuskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Ahmad. Sing paran-paran. Nangis ondok. Dan Munik pun lanjut meneluh Wisnu. Dia sengaja menaruh Wisnu di akhir karena dia pengen Wulan sendiri yang menghabisi Wisnu. Namun Wulan jelas nggak sanggup. Munik terus memaksa Wulan untuk melakukannya. Dia melepas ikatan tali di tangan Wulan, tapi Wulan tetap nggak mau dan terus menangis. Teh Nono, ayo bunuh. Bunuh. Putuskan hubunganmu dengan keluarga itu. Sejenak Wulan ngeliat jam tangan ayahnya yang hilang dipakai sama Mang Asep. Lalu entah karena Esa terpengaruh semua perkataan Munik, justru Esa yang minta kalau dia saja yang akan mengakhiri penderitaan Wisnu. Dengan penuh semangat Munik pun menyetujuinya, melepaskan tali ikatan tangan Esa dan memberikan pisau serta boneka santet yang ada fotonya Wisnu. Wulan mencoba mencegahnya, namun Esa malah mendorongnya. Dia bilang kalau apa yang dikatakan Munik benar. Pak Ahmad dan Pak Bondan lah yang orang jahat. Mereka pantas mendapatkan itu. Justru dengan kematian Wisnu, dendam akan terbalaskan. Munik pun sangat senang mendengar perkataan Esa. Lalu tanpa basa-basi, Esa pun langsung menusukkan pisau itu ke Mang Asep tepat di lehernya. Loh, kok Mang Asep? Ya iyalah, orang Esa cuman acting kok. Bukan hanya Munik yang shock, Wulan pun shock. Ternyata Esa pintar juga ya. Melihat Mang Asep yang sudah tergeletak bersimbah darah, Munik pun kini tak peduli lagi kalau mereka berdua anaknya. Anak macam apa itu berani melawan ibunya sendiri? Munik langsung memukul Esa beberapa kali hingga Esa tak berdaya. Selanjutnya giliran Wulan, dia dijambak sampai rambutnya morodol. Dan apa yang selanjutnya Munik lakukan saudara-saudara? Iya, membaca mantra dan segera melahap rambut itu untuk meneluh Wulan. Kini apa yang terjadi pada Munik akan terjadi juga pada Wulan. Wulan yang ketakutan dengan tingkah Munik hendak melemparnya dengan kepala tengkorak itu. Tapi Munik langsung mematahkan jarinya sendiri dan Wulan pun ikut merasakannya. Bukan hanya itu, Munik lanjut menyayat pipinya sendiri dengan pisau dan tentu saja Wulan juga ikut kesakitan. Lalu tindakan terakhir Munik adalah hendak menggorok lehernya sendiri dan dia bilang kalau nggak bisa hidup bersama di dunia, maka kita bisa hidup bersama di neraka. Tapi saudara-saudara, Esa langsung nyeruduk Munik sampai jebol pintunya. Esa pun langsung mencekik Munik, tapi Wulan pun ikut kesakitan. Setelah Munik dilepas, dia hoek-hoek dan rambutnya Wulan keluar.
Esa yang hendak masuk ke dalam nolongin Wulan justru langsung ditusuk oleh Monik dan langsung tumbang. Sebenarnya jiwa keibuan Monik masih sangat besar karena setelahnya dia menangisi atas apa yang dia lakukan barusan. Tapi Wulan yang sudah habis kesabaran langsung ambil kepala tengkorak Hasan dan segera mendaratkan ke kepala Monik. Karena sekarang Wulan sudah lepas dari santet Monik, Wulan langsung mencekiknya sembari menenggelamkan kepala Monik ke kubangan air lumpur hingga Monik kehabisan nafas dan meninggoy saat itu juga. Wulan pun segera membawa Esa pergi, tapi justru Esa semakin kesakitan dan kehabisan banyak darah di sana. Esa bilang ke Wulan kalau memang apa yang dikatakan dukun itu benar adanya, dia nggak akan pernah nyesel pernah kenal sama Wulan. Akhirnya semua ketegangan itu telah usai. Kini Wisnu sehat kembali. Namun masalah baru muncul. Ternyata Wulan Hamidun anaknya Esa. Lalu saudara-saudara, sepertinya kiriman teluh itu belum berakhir karena tiba-tiba saja ada belatung yang jatuh dari atap. Kira-kira kiriman teluh dari siapa lagi ya? Yang punya asumsi silahkan tulis di kolom komentar. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti alur cerita serial Teluh Darah di channelku. Karena ini adalah episode terakhir. So, sampai jumpa lagi di serial film lainnya.